في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته فأحينا اللهم على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع أولئك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melanjutkan bersama-sama belajar kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, melapangkan rezeki kita dan senantiasa membuka pintu-pintu ilmu buat semua jamaah khususnya yang hadir di masjid yang mulia ini. Pada kodratnya Allah Subhanahu wa taala di saat menciptakan manusia, Allah memuliakan manusia, beda dengan makhluk yang lain. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk langit, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kata Allah, Adam sudah jadi, sudah diciptakan. Allah perintahkan kepada semua yang ada di sekeliling Nabi Adam yang berada di langit waktu itu, bersujudlah kepada Adam sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk ini. Fasajadu illa iblis. Semuanya bersujud kepada Nabi Adam kecuali satu makhluk dari golongan jin. Siapa dia? Namanya iblis. Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan mau bersujud kepada Adam, tidak mau, merasa saya lebih mulia daripada Adam, saya tidak kalah mulia dengan Nabi Adam. Tidak mau. Kenapa? Waktu ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Kata iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik ya Allah. Kenapa saya harus memuliakan? Kenapa saya harus mengagungkan? Kenapa saya harus menghormati orang yang saya rasa statusnya di bawah saya? Tidak mau. Alhasil saya tidak mau membahas tentang iblis. Yang saya bahas adalah manusia, yaitu Nabi Adam. Jadi sama Allah dimuliakan. Dengan apa Nabi Adam itu dimuliakan? Dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi mulianya Nabi Adam ini karena sama Allah diberi ilmu. Kehendak Allah. Allah ingin memuliakan Bani Adam. Ini kehendak Allah. Di ayat yang lain Allah mengatakan walaqad karramna Bani Adam. Sesungguhnya kami Allah telah memuliakan keturunan anak Adam. Jadi manusia ini dibedakan dari bentuknya, dari sifatnya, dari semuanya dibedakan dengan makhluk yang lain. Maaf kalau hewan ya makan langsung dengan mulutnya, tapi manusia dengan tangannya. Salah satu bentuk penghormatan Allah, kemuliaan yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia. Penghormatan dalam bahasa Arab ada dua macam. Ada yang bernama karom. Akrama yukrimu dalam bahasa Arab memuliakan. Karrama yukarrimu benar-benar memuliakan. Walaqad karramna Bani Adam. Kami benar-benar memuliakan. Tapi ada dua jenis
penghormatan manusia. Dalam bahasa Arab, kemuliaan yang didapatkan oleh manusia tanpa usaha, tahu-tahu dia lahir berstatus demikian, itu bahasa Arabnya syaraf atau fadilah. Tapi kalau kemuliaan tadi didapatkan karena kerja keras manusia, itu namanya karam. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling karam, yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa. Tapi ada kemuliaan diberikan sama Allah tanpa usaha. Lahir jadi anaknya presiden, beda dengan lahir jadi anaknya orang yang mohon maaf mungkin gelandangan. Ini namanya syaraf. Lahir sehat walafiat, cerdas, ini namanya syaraf. Rasulullah dijuluki asyraful anbiya'i wa akramul mursalin. Paling syarafnya, paling mulianya, mulia dari sisi tanpa usaha, dari segi postur tubuhnya, dari segi kesehatannya, segala sesuatu, nasabnya, paling mulianya para nabi. Wa akramul mursalin, dan juga paling karamnya para nabi. Dari apanya? Dari kesabarannya, dari kelapang dadanya Rasulullah selalu memaafkan, sehingga dijuluki akramul anbiya'i wa asyraful mursalin. Itulah qadrat Allah terhadap manusia. Tentunya yang mulia dalam arti kata syaraf tidak akan saya bahas karena ini tidak bisa dirubah. Tapi saya akan membahas mulia dalam arti karam. Jadi manusia ini dikehendaki sama Allah. Allah menghendaki menjadi makhluk yang sangat mulia. Tapi apakah semua manusia itu akan hidup mulia? Tentu tidak. Ada yang mulia, ada yang tidak. Kenapa? Karena manusia dimuliakan sama Allah dengan diberi hak untuk memilih. Terserah manusianya bagaimana menggunakan hak tadi. Jadi Allah memuliakan dalam segala hal, tapi diberi kesempatan. Sampai tahu kalau ada hewan itu kalau keluar pergi nggak tahu kemana tujuannya. Kalau manusia karena dimuliakan sama Allah, dia memilih pergi kemana, lewat mana, sampai di mana. Tapi kalau hewan bisa-bisa tidak kembali ke rumahnya. Kenapa? Memang diciptakan begitu sama Allah. Ini salah satu bentuk kemuliaan. Terus kenapa tidak semua manusia menjadi mulia? Meskipun pada dasarnya Allah menghendaki mereka mulia, karena manusianya yang tidak mau mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman sekarang ini ada agama baru. Namanya apa? Penyembah setan. Mungkin yang mengikuti berita tentunya sudah dengar. Agama penyembah setan ini menjadikan setan sebagai Tuhan mereka. Lahirnya di mana? Lahirnya di Amerika. Tempat ibadahnya banyak. Di Amerika sudah ada cabangnya. Bahkan di Indonesia pun juga sudah ada cabangnya dan juga sudah ada pengikutnya. Jadi kita ini harus waspada. Kalau kita ingin mulia, jadi jagalah diri Anda kemuliaan tadi dengan apa? Dengan ilmu. Jangan ragu-ragu untuk menuntut ilmu. Kalau orang itu tidak berilmu, dia akan gampang menjadi target. Dia akan gampang terombang-ambing. Dan targetnya agama penyembah setan ini anak-anak yang masih kuliah, anak-anak yang masih muda, yang masih bingung, yang masih bimbang, yang masih mengalami kekosongan. Jadi mereka apa? Menuhankan setan. Dibuatlah patung yang serem, yang sangat serem. Ya, kalau Anda baca berita di koran-koran di Indonesia ada, di CNN, di mana-mana ada. Bentuk kepalanya seperti kambing, rambutnya seperti manusia, ada taringnya, ada segala macam, dan disembah. Diyakini inilah yang menentukan kejadian-kejadian yang ada di dunia. Apakah ini tidak sangat bodoh? Ini adalah kebodohan yang sangat nyata. Meskipun mereka mampu mempunyai kemampuan mungkin lebih dari kita dalam sisi teknologi misalkan,
tapi dari sisi akidah, dari sisi keyakinan, dari sisi keagamaan mereka jauh tergelincir dan menjadi orang yang hina, alias bertentangan dengan kodrat yang dikodratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum manusia itu diturunkan ke muka bumi, Allah subhanahu wa ta'ala, ini saya berbicara fi alamil azal, fi alamil malakut, sebelum ke bumi, sebelum diciptakan manusia, ruh-ruhnya manusia itu sama Allah sudah diciptakan. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Jadi waktu sebelum roh tadi ditiupkan ke dalam jasad, manusia itu aslinya jasad tidak bisa bergerak, tapi yang membuat bisa bergerak setelah ditiupkan roh sama Allah ke dalam jasad tadi. Roh-roh tadi dikumpulkan di langit sama Allah. Kata Allah, dibuat perjanjian. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Allah menentukan nanti turunannya, roh-roh ini turunannya akan lahir turun temurun melalui tulang punggungnya. Sudah dibuat kesepakatan sama Allah. Alastu bi rabbikum, apakah kalian yakin, apakah kalian menerima, apakah kalian percaya, wahai para ruh, saya adalah Tuhan kalian, kata Allah. Alastu bi rabbikum. Bareng secara bersama-sama ruh-ruh tadi menjawab kepada Allah, qalu bala syahidna, ya Allah, kami bersaksi bahwa kamu adalah Tuhan kami. Sudah, ini kesepakatan. Jadi kesepakatan antara ruh, yang nanti kesepakatan ini difitrahkan dalam hati kecilnya manusia. Tentu kita tidak menyaksikan kesepakatan itu, tapi bagaimana kita tahu ada kesepakatan itu? Difitrahkan ke dalam hati nurani manusia. Kata Allah, kalian sudah sepakat, an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Awas nanti, kata Allah, setelah saya hidupkan di dunia, lama mati, saya bangkitkan lagi di hari kiamat. Waktu di dunia musyrik, di hari kiamat mengatakan, an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya Allah, kami lupa dengan kesepakatan tadi. Ingin minta ampun sama Allah, mencari alasan, kami lupa dengan kesepakatan tadi. Au taqulu innama asyraka aba'una min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Atau alasan kedua, ya Allah, kami tidak tahu kesepakatan tadi, tapi kami lahir dari nenek moyang kami yang menyekutukan Engkau. Apakah Engkau tetap akan menghukumi kami karena kami mengikuti jejak nenek moyang kami? Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni satu dosa, yaitu menyekutukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain itu diampuni sama Allah. Dosa itu ada macam-macam. Ada 3 macam. Dzambun la yughfar. Dosa yang tidak akan dimaafkan, ya satu, menyekutukan Allah. Hanya satu, menyekutukan Allah. Tidak ada beratnya meninggalkan menyekutukan Allah, mengesahkan Allah, itu sangat ringan. Hanya satu ini. Kedua, dosa yang kedua, dzambun la yutrak. Dosa yang tidak akan diabaikan. Dalam arti kata apa? Digantungkan sama Allah. Yaitu apa? Dosanya manusia dengan manusia yang lainnya.
meninggal belum nyaur utang, kalau tidak diridhoi, meskipun ini orang soleh, tidak dimasukkan surga dulu sama Allah sampai menyelesaikan masalah tadi. Jadi ada satu sahabat meninggal di zaman Rasulullah. Rasulullah disuruh menyolati. Kata Rasulullah, hal alaihi dainun, apakah ini punya hutang? Na'am ya Rasulullah, alaihi dirhaman, dia punya 2 dirham. Kata Rasulullah, sallu ala sahibikum. Rasulullah tidak mau menyolati, menyuruh para sahabat menyolatinya. Kasihan para sahabat, kasihan para sahabat. Akhirnya dalam sebuah riwayat, ada 2 riwayat, mungkin ada 2 kejadian. Yang pertama yang nyaurkan hutang tadi Miqdad, yang kedua Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Katanya Miqdad dan Sayyidina Ali, fahuwa alayya ya Rasulullah, eman tidak disolati sama Rasulullah, karena solatnya Rasulullah ini tentunya berbeda, doanya Rasulullah tentunya berbeda dengan doanya selain Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dosa yang kedua, dosa antara manusia dengan manusia yang lain, mengkhianati manusia lain. Ini digantungkan sama Allah. Kenapa? Karena Allah itu suci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu suci, tidak mau menerima sesuatu yang tidak suci. Allah itu jernih, tidak mau menerima sesuatu yang tidak jernih. Tidak mau. Ada penyanyi Inggris namanya Cat Stevens, menyanyi, kena kanker. Katanya dokter, kamu ini mati, sudah mati, pasti mati kamu. Diobati, sudah divonis mati, sudah. Dokter bilang, kamu pasti mati, sudah tidak bisa ini diobati. Akhirnya kepikiran dia, kalau saya mati, pergi kemana saya? Seandainya saya nanti hidup, ya, seandainya saya ini nanti hidup, kata dia, saya akan belajar agama apa yang saya ikuti. Kebetulan keluarganya Kristen Ortodoks. Subhanallah, hidup dan sampai sekarang hidup. Beberapa kali saya pernah ketemu, ngobrol sama dia, masih hidup sampai sekarang. Belajar agama Kristen, agama Hindu, terakhir masuk agama Islam. Masuk agama Islam, datang ke masjid. Kebetulan pemimpin masjidnya dari Al-Azhar waktu itu cerita sama saya bahwa hartanya puluhan juta, ini jutaan dolar, banyak kekayaannya, mau dikasihkan masjid. Apa katanya masjid? Tidak boleh, tidak boleh. Sampai kalau mau bersedekah, kasihkan jalan buat selokan, buat sumur-sumur, atau kasihkan orang-orang miskin, tapi jangan kasihkan masjid. Katanya Cat Stevens, lu kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu suci, tidak mau menerima kecuali sesuatu yang suci. Rizkimu ini bukan rizki yang bersih yang kau dapatkan. Jangan dikasihkan masjid, tidak akan membawa keberkahan. Ditolak meskipun jumlahnya ratusan juta dolar, tidak diterima. Nah, itu dosa manusia dengan manusia yang lain digantungkan. Kenapa? Karena Allah itu bersih, tidak mau menerima sesuatu yang bersih. Dan utusan Allah itu diturunkan untuk apa? Untuk mensucikan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kata Allah, dan dialah Allah yang mengutus para nabi untuk apa? Untuk menunjukkan mukjizat-mukjizatnya, tanda-tanda kebesaran Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan manusia tadi, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarinya kepada manusia apa? Kitab yang diturunkan sama Allah, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Itu tugasnya para nabi. Wal hikmah, dan kebijaksanaan, yaitu tutur katanya para nabi. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sebelum manusia ini diutus nabi atau tidak kenal nabi, tidak percaya sama nabi, tentu manusia itu akan berada dalam kesesatan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dosa yang kedua. Jadi tujuannya nabi mensucikan. Maka dari itu kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan suci. Karena manusia disucikan, dosa-dosa tadi dibersihkan dulu sebelum masuk surga. Ketiga, ini dosa kedua ini
menggantung. Jadi bukan urusan Allah. Kata Allah, kalau manusianya memaafkan, ya saya maafkan. Ya, membunuh orang, ya, nipu orang, ini dihindari. Karena apa? Ini dosa antara manusia dengan manusia. Anda mungkin banyak amalnya, mungkin tinggi derajatnya, tapi kalau punya dosa ini merugi. Karena apa? Karena akan menggantung diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang ketiga, dzambun yuhasab. Dosa yang akan dihisab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa antara manusia dengan Allah. Salatnya tidak beres, puasanya tidak beres, zakatnya tidak beres, wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijaga sama Allah, ya. Tapi ini bisa dimaafkan sama Allah. Hanya Allah yang tahu. Mungkin dosanya orang ini lebih banyak, dosanya A lebih banyak daripada dosanya B. Yang B tidak dimaafkan, yang A bisa dimaafkan. Terserah Allah, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah macam-macam dosa. Jadi manusia sama Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakan dengan diutusnya para nabi. Nabi ini mengajarkan, mensucikan manusia dari segi apa? Dari segi akidahnya. Jadi pertama Nabi datang itu mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan kepada Allah ini sudah difitrahkan kepada ruh-ruh yang berada di dalam tubuh kita. Jadi jangan sampai keimanan kita ini tercoreng gara-gara kita tidak menyadari. Kadang-kadang kita mengikuti ada budaya-budaya peninggalan nenek moyang kita di setiap negara, di Indonesia, di mana-mana ada peninggalan yang bagus, tapi ada peninggalan yang tidak bagus. Yang tidak bagus ini Anda harus tahu, Anda harus mengerti. Ini budaya kebo-keboan, ini budaya yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ada yang kebo-keboan dibacai Fatihah lagi, tambah double-double dosanya. Subhanallah. Ada yang cerita sama saya, Beb, gimana ini kebo-keboan dibacakan Fatihah dulu. Apanya? Ini sesuatu sudah haram dibacakan Fatihah. Yang gitu-gitu jangan dilihat, jangan dihadiri, jangan dipikiri. Dunia ini sekarang bingung membuat kecanggihan teknologi, kok kita kebo-keboan? Tinggalkan. Itu membuang umur, membuang waktu, tidak ada artinya. Nah, yang gini-gini ini kita jaga. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kata Allah, jangan jadi manusia. Loh, saya dulu ini peninggalan nenek moyang saya, kita ikuti saja. Kita pilih, kita dikasih akal sama Allah. Kalau ini peninggalan baik seperti toto kromo, seperti akhlak yang ada di sekeliling kita, akhlak yang baik ya kita jaga. Tapi budaya-budaya kita seleksi. Pertama, minimal itu membuang waktu. Apalagi ada yang mengupload ke video acara-acara seperti itu. Sudah ini sesuatu yang diharamkan, tambah disebarkan. Jadi anak-anak muda ini harus aktif hadir pengajian-pengajian. Jangan hobinya itu hanya sesuatu yang tidak ada hubungan dengan masa depan. Jadikan waktu Anda itu Anda gunakan, nanti Anda bisa memetik buahnya di masa depan. Jadi kayak hadir di Baitur Rahman, acara pengajian ini. Ini manfaatnya besar sekali. Jadikan kehadiran acara-acara seperti ini sebagai hiburan Anda. Hiburan yang memuliakan pikiran Anda. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia. Fa'akrim nafsaka bil makarim. Maka muliakanlah dirimu dengan nilai-nilai yang luhur. Rasulullah diutus untuk apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, kata Rasulullah. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kenapa? Supaya kalian, supaya manusia itu menjadi mulia. Jadi jangan disalahgunakan kehendak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akhirnya apa? Jatuh, tergelincir menjadi orang yang tidak mulia. Bahkan kata Allah bisa lebih rendah daripada hewan. Hum kal an'ami bal hum adhallu sabila. Seperti orang-orang barat, teknologinya canggih, tapi yang disembah tidak tahu. Mereka tidak tahu menyembah. Apakah kamu berat menyembah Allah? Mereka lebih suka
menyembah sesuatu yang kelihatan, yang berbentuk patung, yang membuat diri mereka sendiri. Subhanallah. Jadi yang membuat mereka sendiri itu yang mereka maukan. Tapi kalau sesuatu itu tidak kelihatan, tidak mau. Apa sih definisinya Allah? Allah itu Rabbul Alamin. Definisinya Allah yang kita sembah itu Rabbul Alamin. Apa Rabbul Alamin? Yang memiliki semuanya. Itu yang kita sembah. Bentuknya apa? Tidak ada bentuknya. Warnanya tidak ada warnanya. Tempatnya tidak bertempat. Waktunya tidak berhubungan dengan waktu. Yang menciptakan segala-galanya yaitu yang kita sembah. Itu semua misinya para nabi, misinya para rasul. Jadi kita jaga, kehidupan kita sehari-hari harus nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Anda ada masalah, kembali kepada Allah. Anda punya rencana, kembali kepada Allah. Anda punya keinginan, mintalah kepada Allah. Jangan ragu-ragu, jangan merasa saya banyak dosa, jangan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la mukrihalah. Kata Rasulullah, tidak ada sesuatu yang berat di mata Allah. Semakin disukai, semakin dimintai, semakin suka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu-ragu, minta sama Allah. Ada masalah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah, wahai hambaku yang sudah kelewatan batas, perbuatannya ini sudah sangat ngawur, jangan berkecil hati untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni semua kesalahan. Yang diminta sama Allah itu apa sih? Pengakuan, penghambaan. Ada orang ibadah tapi hatinya sombong, tidak disukai sama Allah. Sayyidina Ali berkata, sayyi'atun tasu'uka khairun min hasanatin tu'jibuk. Perkataan ini disyarahkan oleh seorang alim namanya Ibn Athaillah Sakandari dalam bukunya Al-Hikam. Kejelekan yang terjadi, yang Anda kerjakan, terus membuat hati Anda sedih, membuat hati Anda hancur, membuat hati Anda merasa bersalah, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Anda berbuat kebaikan, Anda berbuat kebijakan tapi membuat Anda bangga dengan perbuatan tadi. Jadi Allah yang diminta sama Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ini semuanya mempunyai arti yang sama. Hamba Allah itu kalau jalan menundukkan diri. Jadi kata Sayyidina Ali, perbuatan jelek yang Anda kerjakan, tentunya kalau perbuatan baik terus Anda merendah, tentunya lebih bagus. Tapi membuat Anda sedih, membuat Anda merasa rendah, membuat Anda merasa bersalah, lebih khairun wa ahabbu ilallahi min sayyi'atin tu'jibuk. Lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada perbuatan baik yang Anda kerjakan membuat Anda sombong, membuat Anda besar hati, meremehkan orang lain atau merasa sudah luar biasa. Ini perkataan ada dalam buku Al-Hikam dikarang oleh Ibn Athaillah Sakandari, disyarahkan sama dia dengan syarah yang sangat bagus. Jadi itu permintaan Allah. Allah minta hambanya ini mengakui Allah itu Tuhan dan dia adalah hamba. Segala sesuatu sumbernya dari Allah. Jangan kalau ada masalah larinya ke dukun, tidak lari ke Allah. Dukun, santet, sihir, ini adalah logikanya orang-orang primitif, orang-orang zaman dahulu yang sudah kadaluarsa, tidak perlu dikembangkan dan tidak perlu dilirik dan tidak perlu dipikirkan lagi. Ini zaman dahulu, Fir'aun sama Musa. Jadi didakwai sama Nabi Musa, suruh menyembah Allah. Kalau Anda perhatikan ya, kitab Al-Quran yang dibawa Rasulullah ini membahas semuanya. Itu bukti kenabian Rasulullah. Nabi Musa mengajak Fir'aun. Nabi Musa ini dipelihara sama Fir'aun. Waktu kecil dipelihara sama Fir'aun, kan dibuang sama ibunya. Sampai berhenti di kerajaannya Fir'aun. Mau dibunuh, nggak boleh sama Asia. Ini Fir'aun nggak punya anak masalahnya. Istrinya mandul, nggak punya anak. Kita ambil anak, jadi penerusmu katanya istrinya. Jadi subhanallah,
sudah besar. Nabi Musa mengadili seseorang, didorong meninggal, mau dihukum, lari ke Madian sampai nikah dengan anaknya seorang soleh yang bernama Yakub. Habis gitu kembali lagi ingin silaturahmi ke ibunya. Di tengah jalan diangkat jadi nabi sama Allah Subhanahu wa taala. Di tengah jalan langsung diperintahkan ke Nabi Musa, berdakwah ke Nabi Musa. Nabi Musa berdakwah ke Firaun. Jadi logika sihir, santet, gitu-gitu. Katanya Firaun, ini Musa ini tidak lebih daripada tukang sihir. Coba, katanya wakil-wakilnya Firaun, kumpulkan di Mesir ini banyak tukang sihir, diadu sama Musa. Siapa nanti yang menang? Qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Akhirnya dikumpulkan, sudah dibuat kesepakatan harinya. Tukang-tukang sihir tadi tanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, siapa dulu yang ingin menunjukkan kehebatannya? Kami dulu atau panjenengan dulu? Ini sudah ada perjanjian sama Fir'aun. Kalau menang, katanya tukang sihir, Fir'aun, ini bukan gratis, ini bayar. Iya, katanya Fir'aun, ada bayarannya dan kamu akan menjadi orang-orang spesial buat saya. Kata Nabi Musa, qala bal alqu, silahkan kalian lempar duluan, apa yang ingin kalian tunjukkan. Maka dilemparlah tongkatnya tukang sihir. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi annaha tas'ah. Tiba-tiba tali-talinya tukang sihir tadi sama tongkat-tongkatnya tadi berubah menjadi ular. Tapi Allah mengatakan tidak berubah menjadi ular. Yukhayyalu ilaihi annaha tas'ah. Kalau tukang sihir itu menciptakan ular, tentunya itu suatu hal yang luar biasa. Tapi kelihatannya seperti ular. Sampai mungkin dengar Lahiri dari India, barusan yang mengaku bisa masuk ke dalam air. Subhanallah, meninggal. Gak lama, setahun yang lalu, tukang sihir meninggal. Jadi sihir itu kata Allah bukan hakikat. Nampaknya kepada Musa seperti ular. Nampaknya. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Nabi Musa heran, tidak pernah melihat sihir dalam hidupnya. Nabi Musa gelisah, cemas. Kata Allah, qulna la takhaf, wahai Musa, jangan takut kamu sama sihirnya tukang-tukang sihir. Innaka antal a'la, kamu lebih perkasa, kamu di atasnya para tukang sihir ini. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u, lemparlah tongkatnya Nabi Musa hanya satu. Ini dijadikan mukjizat sama Allah. Sebagaimana janji Allah, yatlu alaihim ayatih, menunjukkan ayat-ayatnya Allah. Kata Allah, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u, coba lemparan tongkatmu wahai Musa, yang berada di tangan kananmu itu lemparan, akan dimakan semua itu ular-ular. Talqaf ma sana'u, dilempar sama Nabi Musa, dilahap semuanya. Ular-ularnya tukang sihir bukan ular sebenarnya itu. Talqaf ma sana'u, innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Ini hanya magic kata Allah. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu tidak akan bisa menang. Tidak akan bisa menang. Wala yuflihu sahiru, dengan cara apapun tidak akan bisa menang. Ini Allah yang berbicara. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Fa ulqiya as-saharatu sujadan. Tukang sihir tadi mengerti. Bukan orang yang tidak mengerti. Dia tahu yang dibawa sama Nabi Musa ini bukan sihir. Bareng secara bersama-sama tukang sihir tadi itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk agamanya Nabi Musa. Fa ulqiyas saharatu sujadan. Marah Fir'aun marah. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum, kalian wahai para tukang sihir beriman kepada Musa sebelum mendapat izin dari aku? La uqatti'annakum wa la usallibannakum la uqatti'annakum aydiyakum wa arjulakum
wala usallibannakum fi judhu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Kalau kalian begitu, kata Fir'aun, tangan kalian akan saya potong, kaki kalian akan saya potong, kemudian saya salib kalian di atas pohon-pohon kurma. Tapi tukang sihir tadi tahu yang dibawa Nabi Musa ini bukan sihir. Apa kata tukang sihir? Saya tidak akan gentar. Faqdi ma anta qadhin, innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Wahai Fir'aun, laksanakan apa yang engkau ingin laksanakan. Saya tidak akan berubah. Faqdi ma anta qadhin, innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Yang kamu kerjakan ini adalah siksaan di dunia. Sebentar, berapa menit tok saya sakit mati. Tapi kembali kepada Allah, saya akan mendapat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua tukang-tukang sihir tadi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah misi para nabi. Dan dengan itu manusia itu mulia. Jadi muliakanlah diri anda dengan apa? Dengan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, muliakanlah diri anda dengan apa? Dengan ilmu. Karena dengan ilmu ini anda akan mengerti. Kalau orang itu tidak berilmu, gampang dibohongi, gampang bingung, gampang takut, gampang ragu, tidak bisa melangkah. Hidup anda akan tetap tidak bisa kemana-mana. Jadi ilmu, kejarlah ilmu di mana saja. Jadi Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi, sudah diciptakan, tidak diberi rezeki dulu sama Allah, tidak diberi harta dulu, diberi ilmu dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malik. Jadi ilmu ini adalah modal manusia. Dengan ilmu itu manusia akan menjadi mulia. Wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan orang yang berilmu diangkat derajatnya bukan satu derajat sama Allah, berderajat-derajat. Jadi jangan ragu-ragu. Ada acara di Baitur Rahman atau di mana saja, kalau tidak ada sesuatu yang harus dikerjakan, hadir. Jangan hanya hadir acara-acara yang tidak ada artinya, ngobrol, main gitar sana sini, tidak ada artinya. Semuanya itu merugikan hidup anda. Nanti di saat anda sudah tua, anda akan menyesal dan mengenang masa itu. Tapi kalau anda waktu muda, anda mengisi waktu anda dengan mencari ilmu, di saat anda tua nanti anda tersenyum dan bangga kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma arina al-haqqa haqqan fanattabi'ah وأرنا الباطل باطلا فنجتنب برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.